I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin ngestop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, terlihatlah Felgreen yang sangat panik. Saat ini, tubuh lainnya telah dimakan oleh Rimuru. Dia pun mulai takut pada Raja Iblis Rimuru, karena cloningnya saat itu bahkan nggak bisa kembali. Dan bagi Felgreen, hal itu tuh benar-benar nggak masuk akal, karena setengah dari energinya telah menghilang dan tidak ada tanda pulih kembali. Bahkan parahnya lagi, Felgreen saat ini cuma punya sisa 20% energi aja, yang artinya Felgreen nggak mungkin bisa menang dari Rimuru sekarang. Namun tiba-tiba masuklah Testarossa ke ruangan tersebut. Testarossa pun berkata, "Ara, kenapa Nona Felgreen terlihat panik di medan perang?" Felgreen pun langsung kaget melihat kehadiran dari iblis primordial putih. Testarossa pun saat itu tersenyum dengan sangat mengerikan, karena saat itu Felgreen masih memanggilnya dengan sebutan primordial putih. Testarossa pun berkata, "Sudah kubilang, panggil namaku Testarossa." Seketika, aura dari Testarossa pun langsung dilepaskan. Felgreen pun berkata, "Apakah kau ingin melawanku lagi? Apakah rasa sakit yang kuberikan padamu masih kurang sebelumnya?" Testarossa berkata, "Hahaha, aku nggak perlu menang. Tugasku hanya mengulur waktu di sini. Apakah kau tidak bisa memahaminya?" Mendengar itu, Felgreen pun langsung menyerang Testarossa. Namun Testarossa dengan tenang mematahkan serangan dari Felgreen itu. Felgreen pun berkata kepada Testarossa, "Jangan terlalu meremehkan kami dan jangan menahan kami di sini. Karena itulah aku membenci iblis primordial putih." Mendengar itu, Testarossa juga berkata, "Tapi sayang sekali, padahal aku sangat menghormatimu kakak dari Tuan Veldora. Kenapa kau malah membenciku sejauh ini?" Mendengar itu, Felgreen berkata, "Jadi begitu ya, kalau begitu mundurlah untukku." Namun Testarossa berkata, "Aku menolak hal itu. Aku memang menghormati dirimu, tapi aku juga benci kekalahan. Jadi biarkan aku untuk mengalahkanmu dan membalaskan dendam atas kekalahanku sebelumnya." Dalam hati Testarossa berkata, ini sungguh kemenangan yang sangat luar biasa bagi Tuan Rimuru. Bahkan True Dragon yang sangat luar biasa cuma mainan di hadapan tuanku." Melihat kekuatan dari tuannya yang saat itu terus-terus ngagetin dirinya, Testarossa ternyata juga ingin berkembang lebih jauh. Dia pun saat itu mulai melepaskan serangan ke arah Felgreen, dan Felgreen pun juga melepaskan serangan ke arah Testarossa. Seketika, dua kekuatan merah dan putih pun langsung melesat. Saking cepatnya, bahkan gak semua orang yang bisa melihat pertarungan itu. Testarossa di sini juga telah memohon diberikan kekuatan baru. Sampai pada akhirnya, permohonan dari Testarossa pun didengar oleh Ciel. Ciel pun saat itu memberikan keterampilan tertinggi, Hell King Belial, yang konsepnya tuh mirip sama skill ultimate Ruminas. Tapi ada sedikit perbedaan. Jika Ruminas bertanggung jawab atas hidup dan mati seseorang, skill milik Testarossa lebih ditujukan untuk kematian. Karena bagi Testarossa, kekalahan adalah penghinaan yang sangat besar. Dan diketahui, di dunia ini, iblis seperti Diablo nggak pernah bisa Testarossa kalahkan. Karena itulah Testarossa ingin terus menjadi kuat juga, supaya suatu hari nanti bisa menyaingi kegilaan Diablo. Makanya, Testarossa nggak pernah berhenti menantang Zegion. Bahkan diketahui,
Di antara semua iblis, yang paling sering berlatih sama Zegion adalah Testarossa, dengan tujuan untuk membuatnya lebih kuat lagi. Melihat Testarossa yang punya skill ultimate, Felgreen pun sangat terkejut. Dia pun mulai merasa bahwa kabur dari medan perang akan sangat sulit. Namun saat itu Testarossa pun kembali berkata, "Hei, mana pujian untukku?" Mendengar ini, emosi dari Felgreen pun langsung meledak. Dan seketika, ledakan besar yang mampu mengubah ruang pun terjadi. Dirinya nggak menyangka bisa direndahkan sejauh ini oleh Testarossa. Namun saat itu Carrera pun masuk menerobos pintu ruangan. Carrera saat itu langsung minta izin ikut bertarung. Tapi Testarossa nggak ngizinin hal itu, soalnya ini adalah bagian untuknya. Carrera yang mendengar itu pun berkata, "Baiklah kalau begitu, lagian aku juga sudah puas sama pertarungan sebelumnya. Jadi kuserahkan dia untukmu." Carrera pun saat itu langsung duduk untuk menonton pertempuran Testarossa. Dan anehnya, tiba-tiba Ultima juga udah duduk di sana tanpa tahu kapan Ultima memasuki ruangan. Gak lama si Yonsoe dan Benimaru juga memasuki ruangan. Felgreen semakin kena mental karena semua pasukan Rudra telah dikalahkan. Dan gak lama lagi, Testarossa juga akan menang melawan sisa dari Felgreen. Kendali Rudra Felgreen akan segera runtuh dari dunia. Di sisi lain, Loveless dan Vega ternyata juga lagi bertarung. Semuanya mereka lakukan untuk menghadapi Khazarim. Dan saat ini diketahui mantra undead Khazarim telah berakhir. Itu karena bantuan dari Felgreen telah menghilang yang membuat Khazarim pun lepas kendali. Namun sayangnya, beberapa undead saat itu telah tercipta dan kembali ke pertempuran. Saat ini, Loveless telah bersiap untuk bertempur. Namun tiba-tiba muncullah seseorang di tempat itu. Melihat kemunculan dari orang lain, Loveless pun langsung bertanya siapa dirinya itu. Orang itu pun menjawab, "Aku adalah urutan ke-10 di tentara Kaisar. Namaku adalah Veldue." Melihat tingkat kekuatannya saat itu, Vega pun langsung berkata kepada Loveless, "Biarkan aku yang melawannya. Aku akan memakannya." Namun Loveless saat itu menghentikan Vega karena hal itu sangat berbahaya. Tiba-tiba muncullah Yuki Kagurazaka di tempat itu. Yuki pun saat itu berkata pada Vega, "Vega, bantulah diriku. Loveless adalah pengkhianat." Mendengar ini, Vega pun sangat murka karena kata-kata itu berasal langsung dari Yuki. Loveless yang mendengar itu pun mencoba untuk menyadarkan Yuki, namun gak bisa. Perkataan dari Yuki sebelumnya pun membuat Vega tersenyum dan berkata, "Bos Yuki, bolehkah aku memakan Loveless setelah kita membantainya?" Yuki pun berkata, "Tentu saja, aku juga ingin melihatmu menjadi lebih kuat." Vega pun merasa kesenangan. Mereka pun mulai menyerang Loveless. Ini membuat Loveless sangat kesulitan karena melawan dua musuh yang kuat. Apalagi dirinya harus melawannya di saat yang bersamaan. Ini membuat Loveless pun jadi nggak punya pilihan lain selain kabur. Namun untuk kabur ternyata juga mustahil, karena saat itu Veldue juga mengganggu pelarian dari Loveless. Itu karena Veldue punya dominasi ruang dan tingkat kekuatannya memang sangat aneh. Padahal harusnya nggak mungkin sejauh itu. Dan seketika tendangan kuat dari Yuki pun mulai dilepaskan. Ini bersamaan dengan energi besar milik Vega yang juga dilepaskan. Namun saat itu Loveless langsung memanfaatkan serangan dari Yuki itu dan membuat serangan itu sampai mementalkan Vega. Menerima serangan seperti itu, tubuh Vega sementara nggak bisa bangkit. Namun tiba-tiba Yuki masih melesat dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Loveless yang menyadari serangan itu pun mencoba untuk menghindar. Tapi saking cepatnya serangan itu, mustahil bagi Loveless untuk bisa menghindari serangan dari Yuki. Ini membuat Loveless pun yakin dirinya akan mati di sini. Namun tiba-tiba pukulan dari Yuki itu ditangkis oleh Mamang Diablo yang muncul di tempat itu. Diablo pun berkata, "Kufufufu, ini semua salahmu.
jika kau nanti disalahkan oleh Tuan Rimuru. By the way, kata-kata Diablo ini sebenarnya ditujukan untuk dirinya sendiri, karena Rimuru kan sebelumnya udah bilang jangan mengganggu pertarungannya. Dan ada kemungkinan Yuki akan menjadi pengganggu pertempuran Rimuru, makanya Diablo di sini turun tangan. Di sini, melihat kehadiran dari Diablo, Laples pun sangat kaget. Dia pun berkata, apakah Tuan Diablo di sini untuk menyelamatkannya? Mendengar itu, Diablo pun berkata, kenapa aku harus menyelamatkan dirimu? Diablo pun saat itu langsung menoleh ke arah orang itu yang ternyata adalah Laples. Karena itulah, Diablo pun berkata, baiklah, kalau begitu akan kuselamatkan hidupmu. Diablo melakukan ini agar nantinya Laples bisa membantu Diablo untuk menjelaskan semuanya pada Rimuru bahwa Diablo telah menyelamatkan dirinya, dengan tujuan agar Diablo tuh nggak dimarahin karena ikut campur dalam pertarungan Rimuru. Namun sebenarnya alasan kehadiran Diablo di sini karena dia merasakan unsur-unsur sihir yang sangat mencurigakan. Meskipun sebenarnya masih belum terungkap dengan jelas. Namun tiba-tiba Diablo terkejut melihat kehadiran Veldue. Sepertinya Diablo mengenal sosok Veldue. Diablo pun gak menyangka dirinya bisa ketemu sama Veldue di sini. Apalagi Veldue malah berpura-pura menjadi bawahan dari Rudra. Namun di sini identitasnya masih belum terbongkar. Melihat kehadiran dari Diablo, Veldue berkata, aku nggak menyangka Primordial Hitam telah menjadi anak buah Raja Iblis Rimuru. Memangnya hal itu bisa terjadi? Bukankah kau itu tidak suka diperintah oleh siapapun? Diablo pun berkata, namaku sekarang adalah Diablo. Kita nggak punya hubungan apapun. Tapi jika kau mencoba mengganggu Tuan Rimuru, jangan salahkan aku untuk membantaimu di sini. Jadi pergilah. Veldue yang mendengar itu pun berkata, kata-katamu menjadi lebih baik untuk jati dirimu saat ini. Bukankah kau adalah ras iblis yang selalu menghalangi jalanku? Karena alasan itu, kenapa aku harus menuruti perkataanmu juga? Veldue pun saat itu melihat Diablo dengan tatapan kebencian. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!